Baik sahabat semuanya, penambang petir, salam ketemu kembali ya di saat ini, dan salam petir tentunya buat kita semuanya. Nah, jadi teman-teman, kita mengetahui ya, akhir-akhir ini banyak sekali spekulasi bermunculan ya di benak pioner gitu, di benak teman-teman semuanya. Ya, akibat pendapat yang mungkin tidak bagus, miring, dan kondisi QIC massal yang tertunda ya, ini mungkin juga jadi pembicaraan. Nah, tetapi hari ini banyak sekali ya di beranda-beranda media sosial kita, baik itu Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, banyak yang sudah melakukan KYC ya, dan approve itu tinggal nanti. Tapi mereka sudah mendapat banyak undangan KYC, dan kemudian mungkin ya banyak sih terjadi di kondisi pengambilan gambar gitu ya, atau video, atau bagian wajah itu mengalami bug ya, dan akibatnya itu ya core team fokus memperbaikinya. Nah, yang dianggap memperlambat KYC massal akhirnya timbul pendapat ya seperti inilah ya. Di sini kita tidak berhak untuk merubah pendapat itu memang gitu. Yang perlu diketahui bahwa KYC Fine Network itu dikerjakan untuk meringankan pioner dan menambah penghasilan di Fine Network ya. Nah, bayangkan dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga saja gitu, waktu KYC dengan biaya $1 ya, atau $1 dikali 33 juta pioner. Ini berapa ya Fai harus membayar misalnya ke Yoti dan lain sebagainya. Nah, ini sudah $33 juta, sangat banyak sekali, dan ini nggak apa ya, nggak enak lah rasanya kalau kita membayar aplikasi pihak ketiga untuk membuat KYC kita menjadi lancar ya gitu. Nah, jadi core team ini bersikeras ya, bekerja keras ya untuk melakukan KYC menggunakan aplikasi sendiri. Nah, jadi jelas ya, dengan aplikasi PKYC ini pioner hanya membayar satu file saja yang akan dipotong dari saldo di P-Wallet. Nah, jadi hal tersebut yang menjadikan pendapat pembangunan PKYC sendiri yang keamanannya lebih terjaga. Jadi kalau misalnya file sendiri yang mempunyai aplikasi, maka data kita ini makin luar biasa lah, dan terjaga tentunya buat keamanan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga ya, apalagi aplikasi PKYC akan menjadi aplikasi KYC terbaik sepanjang masa. Tentu hal tersebut tidak mudah, semua dalam proses perbaikan. Apapun pendapat Anda, hanya Anda lah yang dapat merubahnya. Nah, sekedar saran, jangan lupa klik petir saja setiap hari teman-teman. Nah, ini sangat berguna ya buat kita semuanya. Dan kemudian juga kita memahami ya, dalam bentuk KYC ini gitu ya. Nah, jika pioner tidak lulus ya tepat pada waktu, transfer mainnet dari saldo mereka dan saldo pioner lain yang memiliki mereka di lingkaran keamanan dan tim rujukan akan tertunda. Tanpa saldo di mainnet, pioner tidak dapat menggunakan pembayaran di aplikasi Pi. Nah, sehingga mengganggu pertumbuhan ekosistem berbasis utilitas, dan jangan ya waktu 6 bulan menciptakan rasa urgensi bagi pioner sambil memberi mereka waktu yang cukup untuk mengambil Pi yang ditambang. Jadi, proses verifikasi KYC umumnya akan mempertimbangkan kemungkinan pioner menjadi manusia nyata berdasarkan mekanisme prediksi otomatis mesin Pi yang dijalankan selama 3 tahun terakhir ini teman-teman. Nah, akun yang baru dibuat tidak akan dapat segera mengajukan verifikasi KYC sehingga setelah 30 hari. Nah, jadi jelas ya teman-teman, akun yang baru dibuat itu tidak bisa mengajukan KYC. Ya mungkin nunggu 30 hari dan mungkin sudah ada poinnya gitu ya, atau koinnya yang sangat ya mungkin 3 atau 5 gitu ya, karena sekarang susah kali mendapatkan koin. Nah, ini membantu jaringan membatasi kemampuan bot dan akun palsu untuk melakukan spam dan penyalahgunaan proses KYC. Kami dan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk pioner sebenarnya manusia yang aktif tentunya seperti itu. Nah, jadi Pi yang hilang dari pioner ya, file yang hilang dari pioner yang menunda verifikasi KYC lebih dari 6 bulan tidak akan ditransfer ke mainnet dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan tingkat penambangan dasar di seluruh sistem setelah masa tenggang. Nah, jadi begini teman-teman,
file yang hilang dari Pioneer yang menunda verifikasi ya, file yang hilang, itu lebih dari 6 bulan tidak akan ditransfer ke mainnet dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan tingkat penambangan. Nah ini sangat susah ya teman-teman, 6 bulan lagi ini, wah kayaknya tambah muak gitu ya, tambah jenuh kan gitu. Jadi yang sudah menunda KYC saat pop-up KYC itu muncul di beranda masing-masing, maka akan diberikan waktu 6 bulan bergulir untuk memenuhi panggilan KYC kembali. Jika tidak, akun terdeteksi sebagai robot bukan manusia real. Wah, ini gawat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menunda ya KYC, itu bisa jadi kita dapat 6 bulan lagi. Dan ini sangat lama sekali. Jadi ketika memang sudah ada notifikasi, segera lakukan KYC, jangan ditunda-tunda. Kalau memang demi keamanan ya, waktu klik itu kita berada di rumah ya, dan kemudian ya kita lagi santai bersama keluarga, jangan di jalan, jangan di tempat yang gelap dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah jadi itu saja mungkin teman-teman tambahan dari penjelasan ini, mudah-mudahan berguna buat kita semuanya.